오너게. Scene awal menampilkan tokoh utama kita yaitu Jongbun sedang mengantarkan pakaian hasil jahitan ibunya. Lalu muncul seorang gadis muda bernama Young-e. Young-e terlihat sedang bersiap untuk berangkat ke sekolah. Dari tatapan matanya, Young-e terlihat tidak begitu suka dengan Jongbun. Setelah mengantarkan pakaian, Jongbun berkata pada ibunya bahwa dirinya ingin bersekolah seperti Young-e. Namun ibunya tidak mengizinkan karena menyadari mereka dari keluarga miskin. Sedangkan Young-e tumbuh dari keluarga yang kaya. Setelah itu Jongbun disuruh mengantarkan makanan untuk adiknya yang sedang sekolah. Di tengah perjalanan, Jongbun memakan sebagian makanan milik adiknya. Di saat itu juga dia bertemu dengan seorang cowok yang hendak berangkat sekolah. Cowok tersebut bernama Yongju. Yongju ini adalah kakak kandung dari Young-e. Yongju dan Jongbun ternyata dekat dan saling suka. Di sini terlihat Yongju mengusap bibir Jongbun yang belepotan karena sisa makanan. Yongju juga meminjamkan buku cerita untuk dia baca. Singkat cerita, Jongbun akhirnya sampai di sekolah. Dia yang penasaran dengan bagaimana rasanya bersekolah, akhirnya mengintip Young-e yang sedang berada di dalam kelas. Di sini terlihat Young-e yang mahir berbahasa Jepang. Setelah itu Jongbun menghampiri adiknya yang terlihat sedang berbaris di lapangan, sambil mengucapkan sumpah kesetiaan untuk Kaisar Jepang. Tujuan Jepang mendirikan sekolah-sekolah di daerah jajahannya, yaitu untuk menanamkan bahasa dan budaya tentang Jepang, agar jiwa para pemuda-pemudinya berhasil mereka kuasai. Sehingga ketika Jepang membutuhkan mereka, mau tidak mau mereka harus siap berbakti dan melakukan apapun untuk pemerintah Jepang. Esok harinya, sekelompok tentara Jepang mendatangi rumah Young-e. Ternyata para tentara itu membawa paksa para pemuda Korea untuk dibawa ke Jepang. Di sini sempat terjadi penolakan, namun akhirnya mereka tidak bisa menahannya. Ternyata hal seperti ini sudah biasa terjadi di masa itu, di mana para pemuda dibawa paksa dan dijadikan pekerja. Pekerjaannya pun beragam, mulai dari pekerja tambang, membuat infrastruktur, menjadi tentara, dan sebagainya. Suatu ketika Young-e sedang berjalan untuk pulang. Di situ dia bertemu dengan Jongbun dan mereka sempat mengobrol. Young-e mengungkapkan bahwa dirinya ingin sekolah di Jepang, karena kalau sekolah di sana dia akan disediakan rumah dan kehidupan yang layak oleh pemerintah Jepang. Young-e juga mengatakan kalau dia ingin menjadi seorang guru setelah selesai sekolah di Jepang. Setelah obrolan itu, Jongbun lalu menceritakan hal itu pada ibunya. Jongbun mengatakan bahwa dia juga ingin sekolah di Jepang seperti Young-e. Namun ibunya tidak memberikan izin pada Jongbun karena ibunya tidak percaya pada pemerintahan Jepang. Esok harinya Young-e bergabung dengan teman-temannya untuk menjadi calon siswa yang akan dikirim ke Jepang. Di sisi lain, ibu Jongbun pamit akan pergi selama 1 hari untuk menjual hasil kerajinan tangannya. Pada malam harinya, Jongbun yang sedang tidur bersama adiknya tiba-tiba dikagetkan dengan kedatangan sekelompok tentara Jepang dan langsung menculiknya. Jongbun lalu dibawa pergi menggunakan kereta. Di sini juga terlihat ternyata banyak gadis yang mengalami hal yang sama. Jongbun pun sangat terkejut ketika melihat Young-e yang ternyata juga ikut dibawa kereta itu. Young-e lalu protes ke tentara Jepang dan mencoba meyakinkan bahwa mungkin ini adalah sebuah kesalahan dan tidak seharusnya dirinya ada di sini. Namun dia malah dipukul dan dipaksa untuk diam. Hingga akhirnya kereta pun berhenti dan ternyata mereka dikirim ke markas tentara Jepang yang berada di Cina. Dari sinilah kehidupan mereka berubah seperti neraka. Mereka dipaksa melayani nafsu para tentara dan harus digilir setiap hari oleh puluhan tentara yang ada di markas itu. Kehidupan baru ini pun terpaksa mereka jalani. Banyak yang stres dan mencoba bunuh diri. Di sini mereka juga rutin diberi obat. Parahnya ternyata obat itu bukanlah sebuah vitamin, melainkan obat penggugur kandungan. Tidak seperti gadis lainnya, Young-e memilih tidak meminum obat itu dan mencoba mempertahankan kandungannya. Hingga akhirnya dia ketahuan dan dicekoki obat penggugur kandungan tersebut. Walaupun dia berusaha mengelak, namun akhirnya dia terpaksa menelan obat itu. Jongbun lalu diperintahkan mengawasi Young-e untuk menghindari jika Young-e bunuh diri. Jika Young-e mati, maka Jongbun juga akan dihabisi. Setelah mereka pergi,
Yong-e berkata kalau dia sudah tidak tahan lagi hidup seperti ini. Dia merasa hidupnya telah hancur dan cita-citanya menjadi guru telah sirna. Namun Jongbun terus berusaha untuk menguatkannya. Keesokan harinya, Jongbun sangat kaget karena Yong-e sudah tidak ada di tempatnya. Dia pun segera pergi mencarinya. Terlihat Yong-e berjalan di atas sungai yang membeku. Lalu dia mengambil sebuah batu dan membanting batu itu untuk memecahkan lapisan es. Yong-e yang sudah depresi ingin mengakhiri hidupnya dengan menenggelamkan dirinya ke dalam sungai itu. Akhirnya Jongbun menemukannya dan berlari untuk mencegah tindakan Yong-e. Namun Yong-e mengabaikannya dan terus berjalan menuju lubang sungai itu. Saat dia berjalan, tiba-tiba lapisan es yang dipijaknya mulai retak. Dan akhirnya kaki Yong-e terperosok. Tapi Jongbun berusaha meyakinkan Yong-e kalau mereka pasti akan kembali pulang ke Korea. Jongbun tidak putus asa untuk meyakinkan Yong-e. Namun Yong-e terus memberontak dan tetap ingin mengakhiri hidupnya. Tiba-tiba datanglah dua tentara. Tentara itu lalu menjambak rambut Yong-e dan menyeretnya kembali ke markas. Di sebuah kamar terlihat Yong-e berbaring dan kakinya berdarah. Ternyata obat yang dia minum tadi malam telah berhasil menggugurkan kandungannya. Esok harinya mereka berdua duduk di dekat perapian untuk menghangatkan diri. Jongbun juga memijat-mijat kaki Yong-e, berharap dia akan segera membaik. Lalu datanglah seorang gadis bernama Ayako. Ayako adalah gadis yang baik dan selalu ceria meskipun kehidupan mereka di sini sangat tertekan. Lalu Ayako mengeluarkan sepotong roti untuk dibagikan kepada mereka berdua. Namun Yong-e hanya terdiam. Lalu Jongbun berkata bahwa Yong-e sedang sariawan dan susah untuk makan karena efek samping dari obat penggugur itu. Dengan inisiatifnya, Ayako mengunyahkan kue itu dan kembali memberikannya pada Yong-e. Yong-e pun akhirnya mau memakan kue itu. Dari sinilah mereka bertiga mulai akrab dan sering bertemu di kala waktu luang. Saat mereka sedang berdua, Jongbun minta diajari cara menulis dan membaca dari buku yang pernah dikasih kakak Yong-e saat masih di Korea. Jongbun yang tahu kalau Yong-e bercita-cita menjadi guru, ia lalu meminta Yong-e untuk menjadikan dia sebagai murid pertamanya. Yong-e pun menyetujuinya dan mulai mengajarkan cara membaca dan menulis pada Jongbun. Malam harinya, Ayako diam-diam masuk ke kamar Yong-e dan Jongbun. Ayako juga tidak lupa membagikan makanannya. Mereka pun berbincang dan menceritakan harapannya masing-masing jika mereka bisa pulang ke Korea. Mulai dari keinginan mereka bertemu keluarganya, hingga menceritakan keinginan mereka untuk kembali menikmati makanan favorit masing-masing. Esok harinya mereka semua dikumpulkan untuk melakukan cek kesehatan. Di sini terlihat Ayako sedang mengidap penyakit kulit. Lalu Ayako ditarik paksa oleh seorang tentara Jepang. Saat itu Ayako sempat melemparkan senyuman kepada mereka berdua, seolah berkata bahwa dirinya akan baik-baik saja. Namun naasnya Ayako malah ditembak tepat di depan teman-temannya. Sosok gadis yang baik hati dan ceria itu pun kini telah meninggal. Hingga suatu malam, markas itu mengadakan pesta perayaan yang tidak seperti biasanya. Jongbun lalu bertanya pada Yong-e, apakah Jepang telah menang perang? Kenapa mereka berpesta? Yong-e hanya terdiam dan mengamati gerak-gerik dari pemimpin mereka. Setelah selesai berpesta, mereka disuruh berbaris dan berjalan bersama. Lalu Yong-e mengajak Jongbun untuk kabur. Dia merasa ini adalah kesempatan terbaik untuk kabur, karena para tentara sedang mabuk. Dan betapa mengejutkannya, tiba-tiba para tentara berbalik dan langsung menghujani para gadis dengan peluru. Beruntungnya Yong-e dan Jongbun berhasil melarikan diri. Saat mereka sedang berjalan, di sini terlihat ternyata Yong-e telah terkena tembak. Namun dia tidak memberitahu hal itu pada Jongbun. Yong-e bahkan berkata jika Jongbun berhasil pulang, maka dia diperbolehkan menikah dengan kakaknya. Namun saat istirahat, Jongbun akhirnya menyadari bahwa sahabatnya ini telah tertembak dan mengalami pendarahan yang sangat parah. Yong-e lalu memberikan foto kebersamaan mereka saat di markas dan meminta Jongbun untuk tidak melupakan teman-temannya. Ucapan Yong-e seolah memberikan isyarat bahwa dia sudah tidak kuat lagi menahan rasa sakitnya. Yong-e pun memaksa Jongbun untuk pergi meninggalkannya, hingga akhirnya Yong-e meninggal dunia. Dengan sangat terpaksa, Jongbun meninggalkan Yong-e dan melanjutkan perjalanannya untuk pulang ke Korea. Hari demi hari Jongbun terus berjalan. Dia mencoba untuk tetap bertahan dan menepati janjinya pada Yong-e untuk bisa kembali ke Korea. Di setiap perjalanannya, ketika dia menemui rumah warga yang dirasa orang baik, maka Jongbun akan mampir sejenak untuk menghilangkan rasa lelah dan laparnya. Setelah 1 tahun melakukan perjalanan dari Cina ke Korea, akhirnya Jongbun sampai di rumahnya.
Namun dia menemukan perkampungannya yang sangat sepi dan tidak ada satu orang pun di situ, termasuk ibu dan adiknya yang entah ada di mana. Berpuluh-puluh tahun kemudian, waktu pun kini telah berlalu. Jongbun terlihat sudah menua dan memutuskan menjalani hidupnya hanya seorang diri. Namun di balik kesendiriannya itu, hari-harinya selalu dibayangi oleh bayangan Yong-e, seolah mengisyaratkan bahwa Jongbun membiarkan sahabatnya itu untuk tetap hidup di dalam hati dan pikirannya.